إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ba'dal maghrib ini kita akan melanjutkan materi kajian kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab yang terakhir kita bahas adalah bab laisal wasil bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu hanya dengan sekedar membalas kebaikan saudaranya. Nah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasila alladhi idza quti'at rahimahu wasalaha. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim dengan membalas kebaikan saudaranya, akan tetapi orang yang dinyatakan sebagai penyambung silaturahim adalah orang yang bila dia diputus oleh saudaranya, diputus rahimnya, lantas dia menyambungnya. Nah, saudaranya memutus hubungan dengannya, maka dia datang dan menyambungnya. Dia datang untuk berbaikan. Dia datang untuk kembali merajut apa yang telah rusak. Maka dialah yang disebut dengan al-wasil, orang yang menyambung silaturahim. Namun para ulama mengatakan laisal wasil bil mukafi, ini tidak memberi faedah secara mutlak. Ya, orang yang berbuat baik kepada saudaranya termasuk di antara wasilah dan cara untuk menyambung silaturahim. Hanya saja hakikat orang yang menyambung silaturahim yang mendapat keutamaan yang paling besar, kedudukan yang paling besar ketika keadaan dia dan saudaranya atau ketika saudaranya memutus hubungan dengannya, lantas dia berlapang dada, berbesar hati, mendatangi saudaranya dan menyambung apa yang telah diputus. Maka ini memiliki keutamaan yang besar bagi dia yang mau berbesar hati, mendatangi saudara yang membenci dia, yang sudah memutus hubungan dengannya, atau telah keluar kata-kata yang telah menyakitinya, namun tidak membuat dia berhenti, tidak membuat dia terhalangi untuk mendatangi saudaranya dan menyambung apa yang telah diputus. Nah, kita lanjutkan materi baru malam ini, yaitu bab yang ke-35, babun fadlu man yasil dzar rahim adz-zalim. Keutamaan orang yang menyambung silaturahim kepada saudaranya yang zalim. Menyambung rahim, menyambung hubungan dengan saudaranya yang zalim. Atau keutamaan orang yang menyambung hubungan silaturahim dengan saudaranya yang zalim. Taib, yang jahat kepadanya, yang tidak senang kepadanya. Berkata al-Imam al-Bukhari, haddatsana Malik bin Ismail. Qala haddatsana Isa bin Abdurrahman an Talhah. Naam. An Abdurrahman bin Ausajah. An al-Barra qala jaa a'rabi faqal ya Nabi Allah allimni amalan yudkhilunil jannah. Qala la in kunta aqsartal khutbah
laqad a'radta al-mas'alah. A'tiqin nasamah wa fukar raqabah. Qala awalaysata wahidan? Qala la. Utqun nasamah ay tu'taqun nasamah. Wa fakkur raqabah an tu'ina ala raqabah. Wal manihatur raghub wal fai' ala dhir rahim. Fa in lam tutiq dhalik fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Fa in lam tutiq dhalik fa kuffa lisanaka illa min khairin. Naam. Hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, dia menuturkan bahwa seorang A'rabi, Arab Badui, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia berkata, wahai Nabi Allah, ajari aku sebuah amalan yang dengan sebab amalan tersebut aku bisa masuk surga. Ya, begitu antusiasnya ini A'rabi. Maka Nabi mengatakan, menyebut beberapa amalan yang dengan amalan tersebut dia bisa masuk surga. Kata Nabi, la in kunta aksartal khutbah laqad a'radtal mas'alah. Kiranya engkau memendekkan pembicaraan, memendekkan khutbah, maka engkau telah dianggap memecahkan sebuah masalah. Ya, telah menguraikan sebuah masalah. Kemudian hendaknya engkau memerdekakan budak dan membebaskan budak. Lantas A'rabi ini mengatakan, awalaysata wahidan? Ya Rasulullah, bukannya kedua itu sama saja? Antara memerdekakan dan membebaskan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, enggak sama. Atqun nasabah, memerdekakan budak, yaitu antu'taqan nasamah, engkau melepaskan budak tersebut. Wa fakkur raqabah, sedangkan membebaskan budak, antu'ina ala raqabah, engkau menolong budak tersebut, memberikan untuknya pertolongan, memberikan untuknya bantuan. Wal manihatur raghub, kemudian engkau menghadiahkan untuknya seekor unta atau binatang yang memiliki susu yang banyak. Ya. Ar-raghub, binatang yang memiliki susu yang banyak. Ya. Ad-dar, yang memiliki laban yang banyak. Wal fai' ala dzir rahim, dan engkau memberikan harta fai'. Ya. Harta yang dihasilkan di dalam perang untuk saudaramu. Fa illam tutiq, kalau kau enggak mampu, maka suruhlah manusia kepada yang baik dan cegah mereka dari yang tidak baik. Kalau kau tidak mampu juga beramar ma'ruf nahi mungkar, maka tahan lisanmu, tahan mulutmu, illa min khair, kecuali untuk hal-hal yang baik, kecuali dalam rangka kebaikan. Nah, ini ada beberapa amalan yang dengan amalan tersebut, ya, seseorang bisa masuk surga dengan amalan tersebut. Dan yang menjadi inti dalam bab adalah memberikan harta, berbuat baik kepada keluarga atau kepada saudara yang punya hubungan rahim dengan kita. Itu syahidnya, wal fai' ala dzir rahim. Hanya saja di dalam lafaz hadis tidak disebut, ya, tidak disebut ar-rahim az-zalim, dzir rahim az-zalim.
saudara yang zalim. Hanya disebut ya, saudara begitu saja. Secara umum, tidak disebutkan kategorinya kalau saudaranya itu zalim, jahat. 6. Sehingga dikatakan dalam syarah, laisa fil hadis dzikr rahim al-zalim fa kaifa bawwab al-musannif rahimahullah lahu bihadza. Di dalam matan hadis ini tidak disebutkan kata-kata zalim, saudara yang zalim, kerabat yang zalim. Lantas kok bisa Al-Imam Al-Bukhari membuat bab keutamaan menyambung silaturrahim dengan saudara yang zalim? Ya. Maka apa jawabannya? Qad bada li anna al-musannif afada hadha min qawlihi wal fai' ala dhir rahim wal amal bihi laysa yasiran fa dhir rahim imma an yakuna muhsinan musnifan wa imma an yakuna musian zaliman. 6. Yang tampak bagiku bahwa Al-Imam Al-Bukhari mengambil faedah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal fai' ala dzir rahim, dan memberikan harta untuk saudaranya. Dan amalan ini memberikan harta, memberikan sebagian harta kepada saudara, apalagi yang zalim, bukanlah amalan yang mudah. Bukanlah amalan yang gampang. 6. Dan dzur rahim imma an yakuna muhsinan, ya. Apakah saudaranya itu baik atau saudaranya itu musi, zalim, jahat. Ada dua kemungkinan. Imma saudaranya baik atau saudaranya itu jahat. Wa qad khassal musannif as-sinf al-akhir hadfsan ila mujahadatin nafs. Akan tetapi Al-Imam Al-Bukhari melalui hadis yang beliau bawa ini, beliau lebih condong kepada maksud hadis wal fai' ala dzir rahim, maksudnya dzir rahim az-zalim. Kenapa? Karena melihat mujahadatun nafs, harus memancing kesungguhan jiwa untuk berbuat baik kepada saudara yang jahat. Apa qarinahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa illam tutiq, kalau kau enggak mampu. Ini memberikan celah, ya, memberikan ruang bahwa dzir rahim yang dimaksud adalah dzir rahim az-zalim. Dzir rahim az-zalim karena adalah fa illam tutiq, lebih mengacu kepada saudara yang zalim. Nah, saudara yang zalim. Karena tentunya berbuat baik kepada saudara yang zalim itu payah, berat, perlu kesungguhan yang lebih. 6. Sehingga Nabi mengatakan fa illam tutiq dzalik yuqawwi hadza, menguatkan kemungkinan yang kedua, yaitu kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan dzir rahim di sini adalah dzir rahim az-zalim. Ya, saudara yang zalim. Sehingga kalau tidak mampu, baru ada opsi yang berikutnya. Ada amalan yang bisa membuatmu juga masuk ke dalam surga, menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Mendengar hadis ini para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kita menolong orang yang berbuat zalim?" Oke, kalau menolong orang yang terzalimi. Namun lantas bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Orang yang zalim ditolong.
yaitu dengan cara engkau mencegah kezaliman yang ingin dia lakukan. Mencegah, menghalangi kezaliman yang ingin dia lakukan, itu cara atau maksud menolong orang yang zalim. Bukan engkau ta'awun, dia mau mencuri, ya kemudian kau join dengannya. La. Ya, tapi kalau dia berniat jahat melakukan kezaliman, engkau menghalanginya, engkau mencegahnya, engkau menghadangnya. Nah, dan mengingatkannya tentang kezaliman tersebut. Kalau kau juga tidak mampu, maka tahan mulutmu, ya, dari menyakiti orang lain, membicarakan keburukan orang lain. 6. Kecuali dalam perkara yang baik. Kecuali dalam perkara yang baik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. 6. Karena Nabi bersabda, neraka itu dipenuhi oleh manusia diakibatkan lisan dan kemaluannya. Dosa yang membuat manusia itu masuk ke dalam surga yang paling banyak adalah dosa dikarenakan mulutnya dan dosa dikarenakan kemaluannya, yaitu syahwatnya. 6. Taib. Kemudian di antara faedah dalam hadis ini keutamaan orang yang banyak diam. Keutamaan orang yang banyak diamnya. Karena orang yang banyak diam membiasakan diri dengan diam atau banyak diam, tidak banyak omong, tidak bocor, biasanya dia lebih selamat. Dia bisa lebih selamat dari fitnah, ya, dan dari keburukan-keburukan lainnya. 6. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata najah." Siapa yang bersikap diam, ya, berusaha untuk diam, maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Nah, taib. Menjadi inti dalam hadis ini adalah bagaimana seorang itu berbuat baik kepada saudaranya yang zalim. Keutamaannya apa? Masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Berbuat baik, bersedekah, memberi hadiah. 6. Dan kebaikan-kebaikan lainnya, maka mendapatkan keutamaan yang banyak. Kemudian bab berikutnya, bab man wasala rahimahu fil jahiliyah thumma aslam. Bab orang yang menyambung rahimnya, menyambung tali silaturahim di masa jahiliyah, di masa kekafirannya, thumma aslam, kemudian masuk Islam. Yang akan dibahas di sini bagaimana amalan menyambung rahim ketika di masa jahiliyah dulu. Apakah masih dianggap, apakah masih bermanfaat setelah dia masuk Islam, atau bagaimana? Ya, ini juga masuk kepada amalan-amalan lain. Ada orang yang dulunya kafir, dulunya Kristen, tapi di masa dia Kristen, di masa dia kafir, ada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Dari sedekah, ya, bangun masjid. Tentunya di masa dia kafir nggak bermanfaat amalan itu. Kemudian dia mendapatkan hidayah, masuk Islam. Ya. Hadahullah lil Islam.
Allah hidayahkan untuknya Islam, dia masuk Islam. Ketika dia berada di Islam, bagaimana dengan amalan-amalannya dulu di masa kekafirannya? Hapus, hangus, hilang, atau tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini akan dibahas. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Syu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Hakim bin Hizam akhbarahu annahu qala lin-nabi ara'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliyah min silah wa ataqah wa sadaqah fahal li fiha ajrun? Qala Hakim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khairin. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Hakim bin Hizam dikhabarkan oleh Urwah bin Zubair, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah?" Ya Rasulullah, apa pandanganmu tentang amalan-amalan, perkara-perkara yang dulunya aku rutin melakukannya? Ya, atahannatsu biha, aku istiqamah melakukannya atau pernah melakukannya di masa jahiliyah. Dari kebaikan-kebaikan seperti menyambung silaturahim, membebaskan budak, kemudian bersedekah. Fahal li fiha ajr? Apakah pada amalan-amalan tersebut pahalaku masih tetap bertahan, masih tetap tercatat? Ya, yang dulu aku lakukan di masa jahiliyah, sekarang aku sudah berislam. Ya. Apakah dulu amalan-amalan yang pernah aku kerjakan di masa kekafiran pahalanya masih bertahan? Yeah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, aslamta ala ma salafa min khairin. Engkau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikan yang dulunya pernah kau buat. Yeah. Kau masuk Islam dengan apa? Dengan membawa seluruh kebaikan, yaitu pahala, masalafa min khair, apa yang pernah lalu, apa yang pernah maqaddamta, apa yang pernah kau buat dulu dari kebaikan-kebaikan tercatat kembali, dibawa kembali dalam Islam. Walaupun dalam masalah ini ada khilaf para ulama. Tapi kebanyakan para ulama berpendapat bahwa pahalanya tetap tercatat. Pahalanya tetap tercatat apabila di masa jahiliyahnya dulu dia menyambung silaturahim. Ketika di masa jahiliyah dia sedang menyambung silaturahim, dia nggak dapat apa-apa. Karena dia kafir. Dia sedekah, nggak dapat apa-apa. 6. Dia membebaskan budak atau mungkin melaksanakan haji dan umrah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika dia masuk Islam, semuanya tercatat kembali dan diberikan untuknya dan dibawa di dalam Islam sebagaimana dia masuk Islam. 6. Taib. Berkata para ulama, 6. Zahiruhu annal khair alladhi aslafahu kutiba lahu wat taqdir aslamta ala qubul ma salafa laka min khair. Sebagian para ulama menjelaskan zahir dari hadis ini bahwa kebaikan-kebaikan yang pernah dulunya dia lakukan kutiba lahu, tercatat untuknya, dihitung untuknya. 6. Karena Nabi mengatakan aslamta, yakni aslamta ala qubul ma salafa laka min khair. Engkau masuk Islam dengan
membawa kebaikan-kebaikan yang dulunya pernah engkau lakukan. Ya. 6. وقد اختلف العلماء في من عمل خيرا في الشرك ثم أسلم فهل يعتدى له ثوابه ذلك وينتفع به أم لا. Para ulama berselisih dalam hal ini. Apakah orang-orang yang beramal dengan amalan kebaikan di masa kesyirikannya, kemudian dia masuk Islam, apakah amalannya itu dianggap, dihitung, bermanfaat untuknya, atau tidak dianggap? Ya. Faminhum man qala bintifa'ihi wa minhum man qala bi'adam intifa'ihi. Sebagian para ulama memandang bahwa amalannya tetap memberi manfaat untuknya, tercatat. Sebagian lagi memandang bahwa amalannya habis. Dia mulai dari nol ketika dia masuk Islam. 6. Akan tetapi pendapat yang lebih tepat dalam hal ini adalah pendapat bahwa amalan-amalannya tersebut tetap dicatat untuknya dan memberi manfaat untuknya. Sebagaimana dalam hadis. 6. Sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan ini. Taib. Wassawab alladhi alaihi muhaqqiqun, pendapat yang paling benar yang ditegaskan oleh para ulama, bal naqala ba'duhum fihi al-ijma', bahkan dinukilkan secara ijma', annal kafir idza fa'ala af'alan jamilah kas-sadaqah was-silah ar-rahim thumma aslam thumma mata 'ala al-islam anna thawab dzalika yuktab lahu. 6. Dinukilkan ijma' para ulama bahwa orang-orang kafir apabila dulunya dia pernah melakukan amalan-amalan yang baik seperti sedekah, menyambung silaturahim, ya. Kemudian dia masuk Islam. Tadi sedekahnya, menyambung silaturahim dan kebaikan-kebaikan lain dia lakukan di masa jahiliyah, di masa dia kafir. Kemudian dia dapat hidayah masuk Islam. Setelah masuk Islam, mata 'alal Islam, mati di atas agama Islam, maka disebutkan pahala-pahala dia tetap tercatat untuknya yang pernah dia lakukan di masa kekafiran. Ya, di masa kekafiran. 6. Taib. Adapun ayat yang berbunyi dalam surah An-Nur ayat 39, walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Adapun orang-orang kafir, amalan-amalan mereka itu maka dijadikan seperti sarab, seperti debu. Ya, tidak dianggap. Maka para ulama menjelaskan ayat tersebut mahmul ala man mata 'alal kufr. Ayat ini difahami, dibawa ya kepada orang-orang yang mati di atas kekafiran. Ya. Kalau dia mati di atas kekafiran, maka pahalanya habis. Tidak dianggap, amalannya tidak diterima, tidak dicatat. Ya. Akan tetapi apabila dia masuk Islam, dan itu rahmat Allah, kasih sayang Allah, keadilan Allah kepada orang-orang yang mau berislam, ya, pahalanya dicatat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala lainnya dalam surah Az-Zumar, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan telah diwahyukan kepada orang-orang sebelummu, sekiranya engkau berbuat syirik, maka akan hangus semua amalanmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Yeah. Kata syarih, fa innaha kulluha mahmulah ala man mata musyrikan. Ayat ini difahami yaitu bagi orang-orang yang mati di atas kesyirikannya, di atas kekafirannya. Maka habis amalan-amalannya tersebut. 6. Begitu juga firman Allah, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah
wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat ini lebih jelas. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian mati ya dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum. Habis amalannya semua, terhapus di dunia dan di akhirat, dan mereka menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. 6. Maka kesimpulannya di dalam contoh amalan lain, wa yatarattab ala dzalika mas'alah fiqhiyah wa hiya anna al-muslim idza hajja thumma irtadda thumma 'ada ila al-islam lam yuhbit hajjuh. Ya. Maka dalam masalah ini masuk juga masalah dalam masalah fikih bahwa seorang muslim ya apabila dia telah haji ya thumma irtadda, habis mengamalkan haji, pulang ke tanah airnya, nggak lama setelah itu murtad. Habis ya setelah mengamalkan haji, sudah naik haji, kemudian murtad. Tsumma ada ilal Islam, kemudian balik masuk Islam. Ya. Maka orang yang seperti ini, pahala hajinya juga balik. Sebagaimana baliknya dia ke Islam. Walam yajib alaihi i'adatuh. Tidak wajib baginya mengulang haji. Wa huwa madhhabul Imam Asy-Syafi'i. Dan ini menurut pendapat atau ajaran madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan di antara ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Al-Laits bin Sa'ad. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm. 6. Dan para ulama lainnya. Wa qala rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan, man hajja wa'tamar thumma irtadda, siapa yang sudah haji dan siapa yang sudah umrah kemudian murtad, thumma hadahu Allah taala, kemudian Allah kasih hidayah untuknya, ya, wastanqadhahu minan nar, Allah selamatkan dia dari neraka, fa aslam, dengan cara masuk Islam kembali, falaisa alaihi an yu'idal hajj walal umrah, dia tidak perlu mengulang kembali haji dan umrahnya. Wa huwa qaulu Syafi'i, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya ya Al-Laits bin Sa'ad. Ya. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wa Abu Sulaiman. Berkata Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Abu Sulaiman, ya, yu'idul hajj wal umrah. Wahtajju biqaulillahi ta'ala. Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa dia wajib mengulang umrahnya dan mengulang hajinya. Mereka berdalil dengan firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau buat syirik atau murtad, maka terhapus semua amalanmu dan menjadi orang yang merugi. Ya. Namun di sini disanggah, ma na'lam lahum hujjah ghairiha, kami tidak mengetahui hujjah mereka selain ini, wala hujjah lahum fiha, dan tidak ada hujjah bagi mereka pada ayat ini. Karena ayat ini difahami, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin, ay la in asyrakta summa mata 'ala syirik. Yeah. Apabila engkau berbuat syirik, kemudian mati di atas kesyirikan, mati di atas kekafiran, maka tidak ada amalan yang bisa dia tampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan ini di antara keutamaan, ya, masuk ke dalam fadlul Islam atau fadl dari keutamaan-keutamaan orang-orang yang mau masuk Islam, ya, maka kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan di masa jahiliyah itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah berfirman, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang dibuat oleh orang-orang yang baik. Nah, taib. Kita lanjut. Bab berikutnya. Kita ambil satu lagi. Bab silatu dzir rahim al-musyrik wa tahdiyah lahum.
menyambung silaturahim kepada saudara yang musyrik, kepada saudara yang kafir, dan memberi hadiah untuknya. Ya, apa hukum menyambung silaturahim dengan saudara yang musyrik atau memberi hadiah untuknya? 6. Hadis ini dari Ibnu Umar. Ra'a Umar hullah siyara. Dari Ibnu Umar, dia menuturkan bahwasanya bapakku, yaitu Umar bin Al-Khattab, dia melihat hullah siyara. Hullah siyara ini adalah pakaian yang terdiri dari 2 helai atas dan bawah. Atau bahasa kita sepasang pakaian. 6. Disebutkan faedah dari guru kami Syekh Muhammad Al-Imam, hullah siyara yakni thiyab min rida wa izar. Rida wa izar. Rida bagian atas dan izar bagian bawah. 6. Ketika Umar melihat pakaian ini, pakaian yang bagus, cantik, maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jum'ah walil wufud idza atauk." Ya Rasulullah, sekiranya engkau beli pakaian ini, dan engkau kenakan di hari Jumat, dan engkau kenakan ketika kedatangan tamu-tamu, apabila mendatangimu tamu-tamu tersebut, datang ke kediamanmu, engkau memakai pakaian ini, mungkin dengan bahasa kita kayaknya bagus ya Rasulullah. Elok kalau engkau memakainya. Ini pakaian bagus, cocok dipakai di hari Jumat atau dipakai ketika menyambut tamu-tamu yang datang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu." Wahai Umar, sesungguhnya yang memakai pakaian ini orang yang tidak akan mendapat bagian kebaikan di akhirat. Orang yang pakai pakaian ini tidak mendapat bagian kebaikan nanti di akhirat. Thumma uhdiya lin nabi minha hulal. Jadi hullah siyara ini 2 helai pakaian yang terbuat dari sutra. Yang terbuat dari sutra. Apa hukum pakai sutra laki-laki? Haram. Bagi perempuan boleh, halal. Bagi laki-laki nggak boleh. Sini akan kita bahas nanti permasalahan tentang sutra. Tidak bolehnya laki-laki memakai sutra. 6. Ya Rasulullah, kalau kau beli pakaian ini bagus, elok. Dipakai di hari Jumat atau dipakai untuk menyambut tamu. Maka Nabi SAW mencela pakaian tersebut. Mencela pakaian tersebut dan mencela orang yang memakai pakaian tersebut. Summa uhdiya lin nabi minha hulal. Tidak lama setelah itu, ternyata Nabi SAW dihadiahkan minha. Dihadiahkan minhal hulal. Dihadiahkan baju ataupun pakaian persis seperti yang ditunjuk, yang disarankan agar dibeli oleh Nabi SAW kemarin. 6. Fa ahda ila Umar minha hulal. 6. Fa uhdiya ila Umar minha hulal au hullah. Maka Nabi SAW menghadiahkan pakaian sutra itu kepada Umar. 6. Faja'a Umar ila Rasulullah SAW. Lantas ketika Umar menerima hadiah tersebut, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ba'atha ilayya hadhih ya Rasulullah." Kau kirim untukku baju ini, kau hadiahkan untukku baju ini. Wa qad sami'tuka qulta ma fiha ma qult. Dan aku telah mendengar engkau mencela pakaian ini, apa yang aku dengar engkau cela dari pakaian ini. 6. Qal, maka Nabi mengatakan, "Inni lam uhdiha laka litalbisaha, innama ahdaituha ilaika litabi'aha aw litaksuaha." Wahai Umar, aku hadiahkan pakaian ini untukmu, bukan untuk kau pakai. Aku kasih pakaian ini untukmu, bukan untuk kau pakai.
tapi untuk kau hadiahkan ke orang lain, ya. Tapi aku hadiahkan pakaian ini kepadamu litabi'aha, agar kau jual. Kalau dijual dapat duit, halal nggak duitnya? Halal nggak duitnya? Halal. Jual emas, halal nggak? Halal. Ya, pakai nggak boleh, jual boleh. Nah, au litaksuha, atau kau hadiahkan ke orang lain yang bisa mengenakannya, apakah perempuan atau orang kafir. Fa ahdaha Umar li akhin lahu min ummih musyrik. Nah, maka Umar pun menghadiahkan pakaian sutra tersebut, ya, kepada saudara seibunya, ya. Saudara dari ibunya yang masih musyrik, ya. Dan saudara tersebut bernama Utsman bin Hakim. Bernama Utsman bin Hakim. Saudaranya Umar yang masih musyrik dikasih hadiah. Ini dia syahidnya. Ya, berbuat baik, ya, menyambung silaturahim dengan kasih hadiah ke saudara yang musyrik. Contoh perbuatan Umar, ya, kepada saudara seibunya dikasih hadiah. Jadi, ya, untuk sutra tidak boleh seorang itu mengenakan sutra karena dia diharamkan di dalam syariat bagi laki-laki. 6. Disebutkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir wad dibaj wa an najlisa alaihi. Kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sutra dan dibaj, yaitu sutra yang bercorak. 6. Dan melarang kami duduk di atasnya. Duduk di atas kain yang berbahan sutra. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan yuhram ala rajul isti'mal ad-dibaj wal harir fil libas wal julus alaihi wal istinad ilaihi wat taghatti bihi wat ittikhadhuhu sataran wa sairi wujuh isti'malih. Kata Imam Nawawi, diharamkan bagi laki-laki menggunakan sutra, baik itu untuk pakaian, untuk alas duduk, atau untuk alas bersandar, atau untuk selimut, ya, atau untuk alat menutup sesuatu, atau penggunaan lainnya, maka tidak boleh. Tidak boleh. 6. Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, apa hukum menggunakan selimut yang terbuat dari sutra? Yang terbuat dari sutra. Beliau menjawab, la yajuz lirrajul isti'mal al-aghtiyah wal furush min al-harir li'anna Allah harramahu 'ala rijal. Enggak boleh laki-laki itu mengenakan selimut dari sutra, ya, atau spray dari sutra, ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya untuk laki-laki, ya. Kalau istri beli selimut dari sutra, repot, ya. 6. Masing-masing. Laki-laki nggak boleh pakai. Maka daripada nanti bercampur, jangan dipakai. Tapi Nabi SAW memberikan keringanan untuk pemakaian, ya, sutra ini. 6. Rasulullah SAW memberikan kelonggaran, keringanan bagi laki-laki untuk menggunakan sutra dalam pengobatan. Ya, ternyata sutra ini bisa dijadikan alternatif dalam obat. 6. Nabi SAW bersabda, sebagaimana disebutkan dari Anas bin Malik, kata Anas, rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Zubair wa Abdurrahman fi lubsil harir li hikkatin biha atau li hikkatin bihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah, memberi kelonggaran, keringanan untuk Zubair dan Abdurrahman di dalam memakai sutra karena penyakit gatal yang mereka sedang derita. Ya, penyakit gatal. 6. Karena penyakit gatal. Ibnu Hajar juga mengatakan, kata Ibnu Hajar menukil ucapan Al-Imam At-Tabari, qala At-Tabari fihi dilalah ala anna an-nahya an lubsil harir la yadkhul fihi man kana bihi illah yukhaffifuha lubsil harir.
Kata Imam At-Tabari dalam keterangan hadis di atas bahwa larangan menggunakan sutra, ya, larangan menggunakan sutra tidak termasuk pada orang yang memiliki penyakit yang bisa diringankan dengan memakai sutra. Jadi orang yang punya penyakitnya itu bisa diobati, bisa diringankan dengan sutra, ya, maka tidak mengapa. Bagaimana bentuknya? Apakah dia pakaian? Apakah dia kain, beldu dan seterusnya? Wallahu taala alam. Tapi kalau memang itu bisa yukhaffif, meringankan penyakitnya atau menyembuhkan, maka tidak mengapa, sebagaimana Nabi SAW memberikan kelonggaran itu kepada Zubair dan Abdurrahman dikarenakan sakit gatal yang mereka derita atau penyakit kulit lainnya. Nah, dan tentunya ini perlu konsultasi kepada ahlinya. Kalau memang bisa, maka dia boleh menggunakannya sekadar untuk tujuan itu. Apabila telah selesai masalahnya, dia tidak boleh lagi memakainya. Nah, baik. Dan sehingga haramnya sutra ini tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Tapi kalau benda dan perkara-perkara yang lain yang haramnya secara mutlak, maka dia tidak boleh dihadiahkan ke orang lain. Tidak boleh dihadiahkan ke orang lain, tidak boleh diperjualbelikan. Seperti khamar. Khamar haram secara mutlak atau tidak? Mutlak. Sehingga nggak boleh dihadiahkan ke orang. Walaupun orang kafir, nggak boleh karena ada dararnya. Dan tidak boleh pula diperjualbelikan. Tapi kalau yang keharamannya tidak secara mutlak, haram di satu sisi, haram di satu golongan untuk satu golongan, tapi tidak haram untuk golongan yang lain, maka tidak mengapa. Seperti jual beli emas. Seperti jual beli emas. Kemudian alat-alat musik, seruling, dan yang lainnya, gitar. Ini haramnya secara mutlak. Maka tidak boleh diperjualbelikan dan jangan dihadiahkan. Oh, saya hadiahkan. Saya sudah hijrah. Saya kasih saja ke teman yang belum hijrah. Dia mau bermain musik, mainlah situ. Tapi saya sudah hijrah, nggak boleh. Tidak boleh. Menyesatkan orang lain atau memberikan satu benda untuk orang lain yang itu dihukumi haram secara mutlak. Sedangkan sutra emas dia tidak haram secara mutlak, kecuali hanya bagi beberapa golongan, yaitu para lelaki. Nah, kita cukupkan, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sedikit lagi, afwan, sebelum ana baca doa kafaratul majlis, satu faedah lagi yang terluputkan. Hadis yang terakhir menunjukkan bolehnya seseorang itu memberikan hadiah yang telah dia terima untuk orang lain sebagai hadiah lagi. Saya dapat ini hadiah dari si fulan. Kemudian tidak lama pemberian si fulan ini yang sudah jadi milik saya hadiahkan lagi kepada orang lain. Itu hukumnya boleh. Walaupun sebagian orang, saya nggak tega. Ini pemberian hadiah dari orang yang saya senang, orang yang saya cintai. Nah, sehingga kalau dia ingin berikan hadiah itu, dia hadiahkan lagi kepada orang lain, maka hukumnya boleh. Terkadang yang menghalanginya hanya perasaan saja. Dan itu hak dia, terserah. Dia mau hadiahkan lagi boleh, dia tidak menghadiahkannya berhenti di tangannya, juga tidak mengapa. Subhanakallahumma bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.